البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. نعم تفضل. نعم تفضل. نعم تفضل. نعم تفضل. اللهم إني. نعم تفضل. hafal belum antum? Tafadhal. Allahumma hafal. Bismillah. Hafal. Tafadhal. نعم تفضل تفضل. نعم تفضل. تفضل. نعم تفضل. نعم نعم تفضل. نعم تفضل.
Fadhal. Naam, fadhal. Apa? Fadhal. Na'am, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif wasabahullah min adkari ba'da shalah, min adkarin ba'da shalah, termasuk zikir-zikir yang dibaca setelah salat. Termasuk zikir-zikir yang dibaca setelah salat. Perhatikan barakallahu fikum karena ada dua hadis, sehingga dua hadis ini nanti upayakan dihafal ya, karena satu bab. Jadi upayakan dihafal dalam waktu sepekan bahkan lebih itu ya. Ada waktu yang sangat panjang dan luas, jadi dihafalkan. Kita lihat an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Rawahu an-Nasa'i. Dari hadisnya Abi Umamah radhiyallahu anhu, beliau namanya Sudai bin Ajlan Al-Bahili. Abi Umamah namanya Sudai bin Ajlan Al-Bahili. Yang belum hafal, dihafalkan, ditulis dalam daftarnya ya, biar ada faedah yang masuk. Ya, Abu Umamah radhiyallahu anhu namanya Sudai bin Ajlan Al-Bahili. Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Naam, Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Namanya Abu Umamah, nam Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi fi duburi kulli salatin maktubah, di setiap akhir salat wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah, niscaya tidak ada sesuatu apapun yang menghalang-halangi dirinya untuk masuk surga illa an yamut, sampai dia mati. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya sampai dia mati kalau mewujudkan dan juga selesai. Nah, barakallahu fikum, keadaan dia akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan keutamaan masuk surga. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi ini termasuk keutamaan ayat kursi. Keutamaan ayat kursi. Sahabat yang mulia ini Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, banyak sekali hadis yang barakallahu fikum beliau riwayatkan juga, walaupun beliau tidak termasuk dalam al-muktsirun fi riwayatil hadis, al-muktsirun fi riwayatil hadis, tapi beliau juga banyak juga periwayatannya ya. Barakallahu fikum, di antaranya apa? Di antara hadis yang sering antum dengar itu, man dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Itu juga hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah kaum itu tersesat yang semula berada di atas petunjuk, melainkan sebabnya karena didatangi pintu perdebatan. Itu termasuk apa? Hadisnya Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kemudian juga hadis mengenai disunnahkannya memakai apa? Sarung. Barakallahu fikum, saat itu Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ahlul kitab yatasarwalun wa la yatazirun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ahlul kitab, al-Yahud wa Nasara, mereka pakai sirwal tapi enggak pakai sarung. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tasarwalu wa taziru khalifu ahlul kitab. Pakailah sirwal dan pakailah sarung, selisihilah ahlul kitab. Jadi ini termasuk perintah yang sifatnya bukan wajib tapi sunnah. Paham ya? Memakai sarung, sirwal itu sunnah. Jadi upayakan dilengkapi. Barakallahu fikum, ketika menggunakan sirwal kemudian dilengkapi dengan sarung, terutama ketika tidak berjubah atau ketika dia hanya menggunakan kaos dan juga sirwal, sarung
sebagai pelengkapnya. Sunnah barakallahu fikum. Amalan sunnah seperti ini bukan amalan yang sulit karena hampir setiap orang punya sarung. Berbeda siwak. Siwak amalan sunnah, orang harus beli dulu, terkadang harus mencari. Itu pun apa? Yang bisa mengamalkan bagus. Tapi kalau sarung, hampir setiap orang punya sarung. Orang-orang yang jarang atau bahkan barakallahu fikum berat untuk mengamalkan sunnah menggunakan sarung ini adalah orang-orang yang biasanya keberatan saja orangnya. Paham ya? Illa asli mudah. Wah ribet Ustaz, enggak enak Ustaz. Pakai sarung sumuk. Sunnah itu jangan dibilang sumuk. Paham ya? Jangan dibilang panas. Amalan sunnah yang ringan mudah diamalkan, terutama ketika tidak berjubah. Jadi upayakan kalau barakallahu fikum ketika tidak berjubah hanya sirwal, sarung sebagai pelengkapnya. Nah, ini menunjukkan tamayusnya kita dengan ahlu bid'ah wa dhalal hizbiyun. Mereka bermudah-mudahan. Coba antum saksikan orang-orang para dai roja misalkan atau hizbiyun yang ada. Mereka santai keluar pakai kaos, pakai sirwal. Paham ya? Sirwalnya bukan sirwal yang longgar luas, sirwal gaul. Paham ya? Katanya buat jogging katanya. Jogging kemana? Paham ya? Allah musta'an. Kalau dia jogging pakai sarung, pakai kaos masih mending. Karena apa? Sirwal sarung, tasarwalu wa taziru. Pakailah sirwal, pakailah sarung. Paham ya? Ini bukan para santrinya, bukan ustadznya. Karena anda nyaksikan sendiri gitu loh ya. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Jangan sampai kita bermudah-mudahan barakallahu fikum dalam masalah pakaian pun harus tamayus, tampil beda dengan orang hizbiyun, ahli bid'ah wad dhalal yang mereka bermudah-mudahan dalam masalah pakaian. Yang penting kan enggak isbal. Walaupun celananya ketat katanya. Kita katakan bukan itu belum sempurna. Celana sirwal itu bagaimana kategori sirwal itu? Luas, longgar, lebar. Jangan tertarik tertarik celana gaul Ustaz. Bikinan orang-orang apa? Orang-orang TV roja katanya. Allah musta'an. Berarti dia gagal paham di situ. Nah, barakallahu. Kalau gaul dengan ahlus sunnah gaulnya, bukan dengan orang hizbin. Paham ya? Celana sirwal banyak orang jual. Kalau mau longgar lagi namanya sirwal maghribi. Di Yaman terkenal ya sirwal maghribi, sirwal Maroko, itu luas, longgar, lebar. Barakallahu fikum. Untuk masalah apa barakallahu fikum? Bagian atasnya itu biasanya sangat luas sekali. Dan antum ketika mau melangkah dengan langkah yang sangat panjang pun enggak akan khawatir sobek. Paham ya celananya? Tapi kalau celana-celana yang sempit, kemudian terkadang apa? Barakallahu fikum, tipis atau yang semisalnya, antum kalau melangkah terkadang apa? Sobek atau enggak perempatannya itu? Iya kan? Perempatannya sobek, terkadang apa? Enggak leluasa, mau jongkok pun sempit. Paham ya? Upayakan ahlus sunnah wal jamaah sangat peduli dan perhatian mengenai sirwal. Jadi celana-celana bantolon pensiun tinggalkan. Celana-celana sempit tinggalkan. Berikutnya ke depannya beli celana yang longgar, luas, sirwal. Paham ya? Bepergian misalkan dia enggak pakai jubah, hanya pakai gamis, hanya pakai gamis atau kaos atau koko misalkan, lengkapi dengan sarung. Pastikan tampilkan lebih beda dengan orang-orang apa? Hizbin. Perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum, sarung diupayakan. Barakallahu fikum, sarung diusahakan. Sarung barakallahu fikum, jadikanlah itu pakaian kita yang biasa kita pakai. Barakallahu fikum. Terutama ketika apa? Ketika tidak berjubah, hanya kaos, sirwal, lengkapi dengan sarung. Itulah perbedaan antara kita dengan hizbiyun yang ada yang mereka bermudah-mudahan. Kita kan yang penting kan sudah terpenuhi syarat-syaratnya, sudah ini dah itu. Itu kan cuman sunnah, ngeremehkan sunnah lagi. Paham ya? Kalau belum bisa ngamalkan enggak usah ngomong cuman sunnah itu loh. Paham ya? Diam aja udah. Kalau itu kan cuman sunnah, ucapan cuman sunnah itu meremehkan. Paham ya? Ucapan meremehkan bahaya sekali ini ya. Jadi kalau sebagai ahli sunnah, perkara-perkara sunnah yang mudah dilaksanakan, laksanakan. Terutama sarung tadi itu ya, jangan wah keberatan Ustaz, keberatan berat apanya? Sarung ringannya luar biasa itu kok. Berat apanya? Yang namanya yang berat itu orangnya keberatan untuk memakainya. Paham ya? Upayakan. Kalau kerja bagaimana Ustaz? Kerja pun bisa juga. Hatta manjat kelapa pun ada ikhwah kita. Paham ya? Bisa walaupun pakai sarung itu loh. Paham ya? Sirwal, sarung, dia tetap terbiasa soalnya. Kerja bangunan, sirwal, sarung, masya Allah. Bisa juga. Yang nggak bisa itu orang yang nggak berusaha. Paham ya? Jualan apa cilok, sirwal, sarung, nggak masalah, nggak mempengaruhi harganya. Wah nanti kalau anda pakai sarung, konsumennya pada pergi Ustaz, siapa bilang? Paham ya? Justru malah mereka penasaran, ini kok penjual cilok kok pakai sarung ini. Akhirnya banyak yang datang gitu loh. Paham ya? Maksudnya apa?
memakai pakaian yang sifatnya sunnah, upayakan kita bisa membiasakan walaupun barakallahu fikum kelihatannya berat, tapi kalau sudah dibiasakan sangat ringan dan mudah diamalkan barakallahu fikum. Jangan bermudah-mudahan menampakkan auratnya terbuka, tersingkap, jangan bermudah-mudahan barakallahu fikum. Tapi berupaya untuk menutupinya dan juga berupaya untuk apa? Menghindarkan diri dari tersingkapnya aurat atau penampakan atau yang semisalnya. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, ini sekedar selingan mengenai siapa tadi? Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, yang beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi di akhir setiap salat wajib, di akhir setiap salat wajib itu maksudnya apa? Termasuk rangkaian zikir ya, termasuk rangkaian zikir. Lam yamna'hu min dukhulil jannah ila an yamut. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalang-halangi dia masuk surga sampai dia mati. Maksudnya sampai dia mati, kemudian dia mewujudkannya. Mewujudkan apa? Membaca ayat kursi tiap kali akhir salat tadi itu. Barakallahu fikum, akhir salat 5 waktu maksudnya ada rangkaian zikir itu, maka dia dijamin masuk surga. Ruwahun Nasa'i, hadisnya sahih ya, dikeluarkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam kitab As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 fatilka 99 wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Masyaallah, ini dalil yang menunjukkan apa? Barakallahu fikum, keutamaan zikir setelah salat. Jadi upayakan habis salat jangan teman toleh kanan toleh kiri kemudian ngalamun, kemudian barakallahu fikum melakukan ritual-ritual yang lainnya, zikir terlebih dahulu. Paham ya? Dibiasakan walaupun antum taruhlah anak kan masih kecil Ustaz, anak kan belum besar. Nunggu kapan lagi ya? Nanti kalau sempat besar. Kalau ternyata belum besar dan meninggal bagaimana? Paham ya? Jadi mulai sejak dini yang namanya zikir setelah sholat ini upayakan dibaca. Paham ya? Dibaca. Enggak usah panjang lebar. Antum kalau misalnya taruhlah hafalnya cuman subhanallah, subhanallah 33 kali atau alhamdulillah 33 kali atau Allahu akbar 33 kali, itu sudah lumayan daripada diam saja. Paham ya? Tapi kalau mau diurutkan memang di sana ada urut-urutan yang sudah kita lewati pembahasan secara global di dalam apa? Ad-durusul muhimmah li'amatil ummah, ya enggak? Barakallahu fikum, ada tambahannya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu yang sunnah yang banyak orang meninggalkannya ya. Setelah salam, barakallahu fikum, dahulu Rasulullah SAW diketahui akhir salatnya bahwasanya salatnya selesai dengan takbir. 3 kali takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang ketiga dikeraskan bacaannya. Barakallahu fikum. Kemudian baru astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baru Allahumma antas salam minkas salam. Kemudian barakallahu fikum, rangkaian-rangkaian yang berikutnya sudah kita lewati dalam apa? Kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, bisa dirujuk di sana. Di antaranya ini. Paham ya? Di antaranya zikirnya ini. Kita lihat. Dari haditsnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33. Barang siapa yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap akhir salat, maknanya zikir setelah salat itu ya, 33 kali, wa hamidallaha 33, dan juga apa? Barakallahu fikum, bertahmid 33 kali, kemudian apa? Wa kabbarallaha 33, kemudian takbir 33 kali. Fatilka 99. Totalnya berapa? 99. Jadi nanti digenapi menjadi 100. Digenapi dengan apa? Dengan bacaan berikutnya menjadi 100. Tapi baca zikirnya ingat-ingat ya. Nanti dijelaskan lagi. Wa qala tamamal mi'ah, kemudian berkata sebagai penyempurna 100. Paham ya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, hanya milik Allah semua kekuasaan dan hanya milik Allah semua pujian.
wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Ucapan tadi itu, setelah 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, kemudian 33 kali takbir, dilengkapi dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Berapa totalnya? 100 apa keutamanya? Ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Masyaallah. Niscaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya itu apa? Seperti buih yang ada di lautan. Paham belum? Nah, antum tahu lautan biasanya buih, busa yang sangat banyak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, di pinggir-pinggiran lautan itu antum saksikan itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ketika terjadi gelombang dan ombak kemudian apa? Nah, ada buih yang di bawah. Maksudnya sebanyak apapun dosanya dengan seizin Allah Taala akan diampuni. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jalla, hadisnya ini rawahu Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini mudah sekali, jadi upayakan dihafal. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita lihat lagi hadis yang ke-47 tadi catatannya. Qala At-Tibi, berkata At-Tibi, ai al-maut hadizun bainahu wa baina dukhulil jannah. Maksudnya kematian itulah penghalang antara dia dan antara masuknya surga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dia tidak mewujudkan tadi itu, nah barakallahu fikum, barulah terhalang-halang. Tapi kalau dia mewujudkan, yaitu membaca apa tadi? Membaca ayat kursi, maka tidak ada penghalang. Fa idza tahaqqaqa wan qada hasala dukhulah. Masyaallah. Maksudnya ini, apabila orang tersebut mewujudkan, merealisasikan, nah barakallahu fikum, dan menyelesaikannya dalam keadaan membaca tadi itu, niscaya dia akan mendapatkan apa? Dukhulah, yaitu mendapatkan untuk masuk apa? Surga tersebut. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Kemudian yang berikutnya, catatan kaki yang nomor 6, hadis yang kedua itu, zabatul bahr wa huwa ma ya'lu ala wajhihi 'inda hayjanih wa tamawujihi. Artinya apa? Artinya zabatul bahr, apa itu zabat itu? Zabat adalah sesuatu yang meninggi di atas permukaan air biasanya ya. Ketika terjadi gelombang atau berombak. Kalau laut ada gelombang, ada ombak, kemudian apa? Kok ada sesuatu yang di permukaan itu, paham ya? Yang dikenal dengan busa, paham ya? Umpluk lah istilahnya ya, kayak umpluk itu ya. Nah, barakallahu fikum, itu namanya zabat. Nah, wa qila ma ya'lu al-ma'. Nah, barakallahu fikum wa ghairuhu minar raghwah. Ada juga yang mengatakan sesuatu yang apa? Yang meninggi di atas air dan yang selainnya, nah barakallahu fikum, dari sesuatu yang sangat ringan dan juga bertumpuk banyak di situ. Paham ya? Walaupun bentuknya apa? Walaupun bukan busa bikinan, tapi walaupun busa yang bukan busa yang muncul dari situ, intinya ada sesuatu yang meninggi di atas permukaan air yang sangat banyak, itu juga bisa dikatakan nama zabat. Wa illa aslinya seringnya diterjemahkan apa? Busa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang ada di permukaan air. Kalau laut ya setelah bergelombang, setelah berombak, itu mengeluarkan busa yang sangat banyak itu. Nah, itu permisalan, walaupun dosanya sebanyak itu tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai zikir, barakallahu fikum, sudah kami jelaskan berkali-kali. Upayakan semaksimal mungkin ketika berzikir, hatta walaupun antum taruhlah, nah barakallahu fikum, tidak ada kegiatan atau yang semisalnya, zikirnya pelan-pelan. Zikirnya pelan-pelan, jangan terburu-buru. Nah, barakallahu fikum, afdalnya dan bahkan itu yang dianjurkan dengan apa? Dengan menggunakan yamin, tangan kanan. Untuk mengenai apakah harus menggunakan ruas-ruas jari atau jari jemari, itu para ulama beda pendapat. Namun yang rajih dikuatkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, al-amr wasi'. Paham ya? Kata beliau rahimahullah, al-amr wasi', perkaranya bebas. Antum pakai ruas-ruas jari boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh juga pakai jari jemari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Intinya kanan. Paham ya? Kenapa demikian? Karena hadis yang mengkhususkan pakai ruas-ruas jari. Zikirlah kalian dengan ruas-ruas jari karena nanti di hari kiamat dia akan bisa bicara, itu hadisnya lemah. Paham ya? Hadisnya lemah. Sehingga kesimpulannya bagaimana? Al-amr wasi'. Perkaranya bebas. Mana yang paling mudah untuk menghitung? Untuk menghitung berapa? Jumlah 33 kali tersebut mana yang paling mudah? Silakan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Intinya jangan cepat-cepat. Yang kita sayangkan dan mungkin dulu kita pernah juga melakukannya, cepat sekali ya.
Anak pernah jumpai soalnya, antum juga pernah lihat mungkin. Paham ya? Cepat sekali gini. Ini ngapain itu loh? Paham ya? Kalau zikir secepat itu wallah alam. Yang kedengeran apa? Bas-basah istilahnya itu. Istilahnya orang Arab itu bas-basah. Bas-basah itu kedengeran cuma huruf sin saja. Paham ya? Dia baca subhanallah atau astagfirullah enggak tahu juga. Paham ya? Santai saja. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Paham ya? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai 33 kali masing-masing tadi itu. Mahfum soal ini Husain, mahfum? Ayo na'am barakallahu fikum. Diupayakan semaksimal mungkin pelan-pelan, santai. Enggak usah terburu-buru, enggak ada yang ngejar-ngejar. Paham ya? Kalau ada keperluan atau kegiatan lebih baik dia segera keluar. Daripada zikir cuman gini-gini, apalagi tangan dua. Wah, gini. Nah, ya, mirip orang main game itu ya, gini cepat sekali. Ini pun juga kadang enggak tahu, enggak gerak juga. Anak pernah jumpai itu ya. Tangannya gerak tapi ininya gerak, enggak gerak. Zikirnya bagaimana itu ya? Kalau zikir tempatnya di mana? Di lisan, digerakkan mulutnya, jangan diam aja gini, tangannya gini. Itu ngapa gitu loh. Paham ya? Jadi kalau zikir itu upayakan ya konsentrasi dan fokus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan apa? Bukan malah cepat sekali megangnya gini padahal enggak jelas bacaannya. Sampai tanbih Syekh Al-Albani rahimatullah alaih, kebanyakan manusia seperti itu keadaannya, tapi upayakan kita semuanya bisa mengubah. Santai aja, subhanallah, 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 subhanallah. 33 kali masing-masing tadi itu dilengkapi dengan apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Totalnya berapa? 100. Jaminannya apa? Diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sangat banyak sekali. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mafhum soalan ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Ini termasuk dua zikir yang kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Upayakan nanti bisa dikondisikan, dihafalkan, karena hadisnya tidak sulit lafadznya, bahkan mudah sekali. Hadisnya Abi Umamah Sudaib bin Ajlan Al-Bahili dan hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.